Hai guys, kembali lagi bersama kami di Das Podcast. Saya atas nama Siva Fauzia dan ini partner saya Mas Nursalih. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga hari kalian menyenangkan ya. Oh ya, ini tema Das Podcast hari ini yaitu mengapa perilaku organisasi penting untuk perusahaan. Dan pertemuan hari ini kita kedatangan bintang tamu dari salah satu perusahaan ternama. Ayo deh, kita panggil aja kali ya. Ayo langsung aja. Ini dia bintang tamunya. Ini dia bintang tamu kita. Oh iya, makasih nih ya Bang udah mau mampir di Das Podcast kita untuk membagikan ilmu dan pengalamannya. By the way, perkenalkan dulu dong nama siapa? Nama gue Deddy Saputra, gue dari PT, gue bekerja di PT Citra Makmur. Gue masih aktif di perusahaan gue kerja sampai sekarang. Ngomong-ngomong gimana nih Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Jadi mulai ya Bang ya. Udah berapa lama kerja di perusahaan tersebut? Gue bekerja di perusahaan tersebut udah hampir 5 tahun. Cukup lama juga ya? Ya, udah cukup lama. Bisa kali Bang bagi-bagi pengalamannya selama kerja di situ? Ya bisa, pastinya bisa. Oke, silakan bisa diceritakan. Kalau gue bekerja di situ dari awal gue lulus sekolah sampai saat ini, ya satu kedisiplinan, terus perilaku kepada teman-teman juga di pekerjaan tuh harus kayak lo harus ada hormat para senior, terus pendekatan sama teman, lo nggak boleh kalau kita sebut itu songong kepada diri orang yang mengajarkan kita di perusahaan itu gitu. Itu aja sih intinya, kedisiplinan, kesopanan terhadap mereka yang udah pada senior gitu aja. Ngomong-ngomong perilaku nih Bang, yang pertama, apakah perilaku organisasi berguna bagi perusahaan tempat Abang bekerja? Untuk perilaku organisasi itu sendiri juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Jadi berbagai prinsip itu banyak tuh, kayak prinsip manajemen dapat juga gua terapin di perusahaan secara efektif gitu. Oke, lanjut yang kedua. Apa yang membuat perilaku organisasi sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan? Dalam setiap organisasi ya, terutama di perusahaan sendiri tuh pasti ada sesuatu yang menambah ilmu perilaku. Terus ya kayak tadi ya gua awal bilang tuh, jadi kita tuh banyakin sopan santun tuh, terus disiplin. Kita juga pengen belajar niatnya kalau untuk kerja. Kalau niatnya cuma hanya pengen kerja doang, ya pembelajaran itu nggak bakalan ada. Gitu aja. Intinya lo kerja di situ, mau bertahun-tahun di situ, intinya lo mau belajar. Jadi ilmu tuh bakalan dapat terus dari organisasi tersebut. Oke, baik Bu. Oke Bang, mungkin pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan oleh Siva Fauzia. Ya. Nih Bang, yang pertanyaan yang ketiga ya Bang. Mengapa motivasi sangat diperlukan dalam meningkatkan efektivitas dalam perusahaan? Itu harus ada motivasi tertentu ya dalam bidang perusahaan. Karena untuk menjaga mental mereka yang baru-baru masuk itu tuh, mereka tuh harus perlu dimotivasi oleh tim mereka, atau dia punya atasan, atau dia punya staff manajemen di situ kan. Kalau di gua sendiri itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu. Di lingkungan kita ngobrol-ngobrol biasa pun tetap kita kasih motivasi yang besar buat mereka gitu. Walaupun yang berlama pun sesama pekerja di situ, yang senior di situ, tetap mereka tuh memberikan motivasi karena motivasi itu penting buat kehidupan juga sih sebenarnya. Itu aja sih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang, bagaimana penerapan motivasi dalam perusahaan dan menyelesaikan kendali individu dalam perusahaan? Maksudnya gimana?
bagaimana penerapan motivasi dalam perusahaan dapat menyelesaikan kendala individu dalam perusahaan. Satu, motivasi paling besar itu adalah salari. Salari itu gaji. Kalau motivasi mereka itu kalau gajinya pun itu gak besar, itu mungkin ataupun nggak bertambah ya, bukan nggak besar ya, kalau itu kayak biasanya kasar banget, nggak bertambah, itu dia pun bakalan motivasi di diri mereka sendiri tuh bakalan turun gitu, maksudnya down begitu aja, Penyemangat ya nggak ada penyemangat. Jadi penyemangat hidup paling pertama itu bukan manusia, tapi kalau di lingkungan kerja itu adalah salari mereka. Kalau misalkan salari mereka dari perusahaan itu dikasih UMR, terus tiba-tiba dia bekerja UMP yang dipegang, nah itu nggak ini, maksudnya nggak apa ya, nggak efektif gitu loh. Motivasi mereka yang ada terhenti. Toh juga kalau misalkan motivasi mereka masih ibarat kata itu dia semangat, dia apa namanya ya, disiplinnya bagus, ya mungkin itu semua kepribadian masing-masing gitu. Tapi kalau menurut saya itu paling banyak untuk sekarang ini yang gue lihat tuh itu dari salari gitu. Dan semangat pun tetap dari senior juga ada gitu loh, dari atasan pun tetap ada gitu. Itu aja sih. Ayo deh Bang, berarti kasih motivasi dong buat kita berdua, biar kalau misalkan kerja di perusahaan tuh harus gimana gitu. Kalau motivasi buat kalian berdua tuh intinya satu, tepat waktu, yaitu disipliner di perusahaan pasti tepat waktu. Kedua, jangan pernah absen, semangat terus. Di dunia pekerjaan tuh pasti ada omongan-omongan gak enak. Jangan pernah dengerin omongan-omongan itu. Di pekerjaan itu intinya lu gua gitu. Berarti masing-masing gitu. Masing-masing. Walaupun lo kerjanya apa, dia ngerjainnya apa, terus lo diomongin, lo diem aja, udah diem. Intinya jangan pernah membalas apapun omongan-omongan mereka itu aja sih. Itu yang membuat kita down, orang-orang seperti itu. Tapi tetap motivasi kita tuh adanya di diri kita sendiri gitu. Dan selalu deketin teman-teman tuh yang nggak toksik gitu aja. Bang. Oke, baik Bang. Mungkin itu saja pertanyaan dari kita berdua. Makasih nih Bang udah mau bergabung di Des Podcast dan mau ngobrol-ngobrol sama kita semua dan bagi ilmu serta pengalaman sama kita. Semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya Bang. Yep. Oke guys, sampai sini dulu podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.